Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Naikol di hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bersama dengan saya Pendeta Benediktus Patriah Pasca Unpapar, pendeta jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor yang bertugas melayani di Pospelkes Lembah Silo Gunung Seriang, Pospelkes Kanaan Pejalin, dan Pospelkes Anugerah Sekang. Mari untuk memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena penyertaan kasih Tuhan, kami mampu untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini dengan baik adanya, oleh karena penyertaan kasih Tuhan. Dan saat ini, sebelum kami mengakhiri hari yang telah Tuhan berikan bagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dengan bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan, Engkau boleh menerangi jiwa dan hati kami boleh memahami dengan baik maksud dari firman Tuhan ini. Kami boleh mampu juga untuk jadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, mari kita membuka pembacaan Alkitab kita di hari ini, yang dimana terambil dari 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, kita boleh belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Roh Allah atau Roh Kudus telah ada bagi orang percaya. Kenapa demikian? Di pembacaan Alkitab kita, Paulus sudah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka kita sebagai orang percaya yang telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Roh itu telah membimbing kita, menuntun kita, dan sudah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi permasalahannya adalah dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak menyadari kekuatan lain, yaitu kekuatan di luar Roh Kudus atau Roh Allah, yang dimana membuat kita secara sadar atau tidak sadar menyembah berhala, seperti jemaat Korintus dalam pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, mana mereka sebelum mengenal Allah, mereka menyembah berhala-berhala, yang artinya ini tidak menyelamatkan kehidupan mereka, tidak menyelamatkan iman mereka. Kalau kita bandingkan dengan masa kini, bahwa ini tidak terjadi hanya di masa lalu, tapi di masa kini juga terjadi hal demikian. Kalau kita lihat berhala-berhala yang tidak menyelamatkan, seperti kekayaan, jabatan, popularitas, yang dimana untuk mencapai mendapatkan hal-hal demikian dan hal-hal lainnya tidak disukai oleh Allah, bisa saja seseorang atau orang beriman itu meninggalkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Allah hanya demi mengejar hal-hal serupa,
yang dimana itu adalah berhala-berhala yang tidak disukai oleh Allah, yang artinya tidak menyelamatkan. Banyak orang sudah tergoda, terbuai untuk mengejar hal demikian. Atau dalam konteks zaman sekarang di mana kita berada di era digital, maka banyak public figure atau tokoh-tokoh dalam dunia dunia sosial media, yang dimana kadang tokoh-tokoh tersebut atau influencer mereka lebih berpengaruh dalam kehidupan manusia pada masa kini, yang dimana orang-orang lebih senang mendengar orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya yang kita lihat di sosial media. Bahkan mungkin kalau influencer atau orang itu mengatakan bahwa kalau Anda fans saya, maka belilah baju warna hitam, ini misalnya. Belilah baju warna hitam, itu menandakan Anda adalah fans saya. Wah, begitu kalau salah satu dari fansnya bisa saja langsung membeli barang tersebut tanpa pikir panjang, langsung beli agar demi bahwa ini baju ini adalah tanda saya sebagai pengikut dia atau fans dia. Rela orang mengejar seperti itu. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan? Kalau misalnya firman Tuhan katakan, ampunilah orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Wah, ketika itu didengarkan dalam firman Tuhan, dalam ibadah atau dimanapun, orang tersebut pasti mikir dulu, waduh, saya mau mengampuni dia, rasanya sulit sekali. Saya mau mengampuni dia, tapi dia sangat jahat kepada saya. Mulai berpikir-pikir. Saya kira, enggaklah, saya tidak terima perbuatan yang sudah dia lakukan kepada saya. Nah, giliran orang lain yang berpengaruh, dia langsung iyakan. Tapi begitu firman Tuhan, pikir-pikir dulu. Udah pikir-pikir panjang, jawabannya tetap enggak melakukannya. Nah, yang artinya kan kurang lebih sama. Mengejar hal yang sangat-sangat duniawi, ataupun contoh lainnya dalam kekayaan, popularitas, jabatan, dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Bahwa kadang kita tergoda mengejar yang berhala-berhala tersebut. Kita mengejar hal-hal duniawi yang sesungguhnya tidak menyelamatkan kita dalam hal iman kita. Maka kita lihat, kita diingatkan oleh pembacaan Alkitab kita, oleh tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam realita kehidupan ini, apabila contoh tadi yang saya sebutkan, kalau itu terjadi, maka hidup ini semakin jauh dengan Tuhan. Hidup ini semakin jauh jaraknya dengan Allah. Bahwa kita tidak sadar kalau hidup ini menuju pada jalan kebinasaan, karena itu tidak menyelamatkan. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, apabila sampai detik ini kita boleh masih bisa sadar, kita boleh masih bisa mawas diri, yang mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, mana yang menuntun kita kepada jalan kebinasaan, mana jalan yang menuju pada keselamatan. Kalau kita masih bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, artinya Roh Kudus, kuasa Allah boleh masih menuntun kita di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Berarti Roh Allah sungguh-sungguh bekerja, berkarya dalam kehidupan kita orang percaya. Roh Kudus boleh menyelamatkan kita, dan kita lihat dalam pembacaan Alkitab ini dikatakan juga kita mempunyai banyak karunia dalam berbagai bentuk rupa, tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Rupa-rupa pelayanan gereja dan berbagai macam perbuatan ajaib inilah yang saya yakin sebagai orang percaya kita semua telah merasakannya. Pengalaman otentik yang berbeda-beda yang kita rasakan, pengalaman tersebut kira itu boleh menguatkan iman kita. Tetap teguh dalam kehidupan beriman yang telah kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Roh ini telah menjaga dan memelihara iman kita, kita boleh tahu mana yang membawa kita pada jalan kebinasaan, mana yang membawa pada keselamatan. Maka tugas kita sebagai orang percaya untuk tetap terus memelihara apa yang baik,
Roh Kudus yang telah hadir dalam kehidupan kita. Dan kita mengkaryakan karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan yang ada dalam diri kita, sehingga boleh menjadi berkat, menjadi karya layan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena semuanya karunia tersebut berasal dari satu roh, yaitu Roh Allah, menjadi sebuah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita boleh sadar dan memahami dengan baik, pengalaman rohani yang kita rasakan, pengalaman itu akan membawa kita pada sebuah kesimpulan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Teruslah bekerja, teruslah melakukan karya kehidupan bersama Roh Allah, sebab hanya melalui Dialah kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Tritunggal yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, boleh menerangi jiwa dan hati kami, bagaimana dalam kehidupan ini sebagai orang percaya bahwa kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan ini. Ajarlah terus kami, bimbing kami. Kami bersedia untuk terus bersama dengan karya Roh Allah, dan kami juga dapat mengambil bagian karya pelayanan Tuhan ini di dalamnya. Dan hidup kami pun boleh menjadi bagian dari karya pelayanan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kehidupan, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh tetap terus mengajar dan mendidik kehidupan kami, umat-Mu. Dan di malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri hari yang telah Kau berikan bagi kami. Kami akan istirahat, tidur. Kiranya Kau menyertai istirahat malam kami. Kami dapat bangun pagi dengan sehat, dengan sukacita oleh karena berkat Tuhan boleh telah selalu menjaga, melindungi istirahat malam kami. Dan kami pun dapat bangun pagi dengan sehat oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kami mampu melanjutkan karya kehidupan kami di hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di Night Call malam hari ini. Kiranya renungan ini boleh membimbing dan menuntun kita dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.